Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Mari kita masuk dalam materi kita. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang pentingnya keseimbangan alam dan juga kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Untuk itu, menjaga kelestarian sumber daya alam sangatlah penting. Karena kelestarian sumber daya alam salah satunya bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu akan tetap terjaga kelestariannya. Nah, adapun usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam ialah: 1. Penanaman kembali hutan yang telah gundul atau reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas, seperti misalnya matahari, angin, air, dan lain sebagainya. Jadi, mengapa menjaga keseimbangan alam ini atau kelestarian sumber daya alam ini sangat penting? Ya, hal ini dikarenakan yang pertama dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bebas dari pencemaran seperti polusi. Dan yang kelima, menjaga kelangsungan sumber daya alam agar sumber daya alam itu tidak habis. Nah, selanjutnya anak-anak, contoh misalnya, menjaga kelestarian pohon bakau. Pohon bakau di pantai dapat menahan air laut agar dapat mencegah pengikisan pantai atau yang biasa disebut abrasi, sehingga lingkungan pantai tidak akan terjadi seperti pada gambar yang ada di samping. Nah, anak-anak, selain itu, pohon bakau juga berfungsi sebagai habitat atau tempat hidup dari beberapa hewan. Ya, anak-anak, kita akan belajar yang selanjutnya mengenai kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, di sungai, misalnya. Nah, penyebab pencemaran sungai antara lain: 1. Pembuangan limbah atau sampah ke sungai. Yang kedua, racun yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, tidak membuang limbah atau sampah ke sungai lagi. Nah, yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Nah, yang ketiga, pembersihan dan juga pemeliharaan tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Selanjutnya, pada lingkungan laut, misalnya. Nah, penyebab pencemaran laut antara lain ialah limbah atau sampah yang berasal dari muara sungai. Yang kedua, racun atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketiga, tumpahan minyak yang berasal dari kilang minyak. Nah, bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang. Yang kedua, tidak memelihara hewan laut yang dianggap dilindungi atau dianggap langka. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan juga pukat harimau untuk menangkap ikan. Ya, selanjutnya, keseimbangan alam di udara. Penyebab pencemaran udara antara lain asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran sungai, sampah, dan juga asap kebakaran hutan. Nah, bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, yaitu menggunakan kendaraan umum, sehingga polusi udara dari asap kendaraan dapat berkurang. Yang kedua, menanam lebih banyak lagi pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau mungkin bersepeda ke tempat yang dekat. Selanjutnya, yaitu keseimbangan alam di tanah. Penyebab pencemaran tanah antara lain yaitu 1. Limbah atau sampah organik maupun anorganik. Yang kedua, limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Nah, bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan lagi. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tidak terjadi tanah tandus. Ya, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.